Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma ya rabb sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ilmik wa adhim husna qalbi في الدنيا والآخرة وفرج كروب أمتي وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال يا رحمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah atas kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia di waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa yushtaratu ay yusmi'al khatibu arkanal khutbah li arba'ina tan'aqidu bihimul jum'ah. Dan disyaratkan hendaknya khatib itu memperdengarkan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang wajib bagi mereka sholat Jumat. Ini masih membahas tentang khutbah Jumat. Di antara syarat sahnya khutbah Jumat, hendaknya khatib itu ketika menyampaikan materi khutbah itu harus didengar ya minimal oleh 40 orang. 40 orang atau 39 orang harus mereka mendengar dari rukun pertama sampai rukun terakhir. Itu. Kalau misalnya ketika khatib mau mulai sedangkan yang hadir masih belum 40 orang, nah, maka khutbahnya tadi itu belum bisa dimulai. Kenapa? Karena harus didengar oleh 40 orang. Masalahnya di daerah kita ya kadang-kadang mereka itu gak mau datang ke masjid kecuali khatib sudah mulai. Yang di masjid menunggu mereka datang supaya genap 40. Yang di luar gak mau datang kecuali khatibnya mulai. Akhirnya enten-entenan. Harus salah siji yang ngalah. Memang pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat itu harus didengar minimal 39 atau 40 orang. Tapi kalau yang terjadi sekarang di tempat kita, ada ngono gak mulai-mulai kok akhirnya. Nah, maka kita mengikuti pendapat yang lain. Bahwasanya Jumatan itu bisa dimulai dengan apa? Dengan 12 orang. Yaitu pendapatnya Imam Malik. Itu wis 10 ya aja dimulai. Ngenteni 2 orang. Gitu. Kalau sudah 2 orang, jamnya sudah waktunya, ya sudah. Kita mulai khutbahnya. Lek ngatane 40, akhirnya 1:30 durung dimulai. Ringkasnya di sini jumlah syurutil khutbaten 12 syarton. Syarat khutbaten ya, syarat 2 khutbah itu ada 12.
ada 12. Ya, kalau ini kurang berarti khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah, karena khutbah ini bagian daripada sahnya Jumatan. Yang pertama adalah al-isma. Al-isma. Isma itu memperdengarkan. Artinya khotib tadi itu dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, duduk gremeng, gitu. Jadi harus didengarkan, ya. Duduk moco dewe, koyo moco buku. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini ngarepe tidak jelas, tak kerungu. Nah, kalau dia sudah tua, tidak kuat suaranya, ya pakai mic. Tapi sekarang semuanya pakai mic. Dari zaman biyen kan nggak ada mic ya. Nah, ya. Kalau sekarang sudah mic itu sudah enak, diparu nang ngarepe biar mendengar. Kemudian wassama. Syarat kedua, ya, isma wassama, dan mendengar. Kalau tadi khotib memperdengarkan, kalau ini mendengar. Artinya apa? Ketika khutbah jangan rame. Ya, jangan rame. Karena apa? Kalau rame, akhirnya orang-orang ini tidak mendengar khutbahnya. Sedangkan arek cilik guyonan kabeh, cemplongan, akhirnya tidak sah khutbahnya nanti. Atau ketika khutbah dia pakai handset, mendengarkan musik dari HP-nya, sehingga dia gak dengar, ya gak dengar khutbahnya. Itu sama juga. Jadi harus memperdengarkan dan harus didengar oleh makmum, gitu. oleh jamaah tadi itu. Kemudian wal muwalatu, dan juga disyaratkan muwalah. Ya, muwalah di antara kalimat-kalimat khutbah tadi itu, di antara kalimat-kalimatnya. Nah, kan yang wajib disampaikan itu kan rukun-rukunnya saja. Misalnya dia ketika menyampaikan rukun tadi itu terputus alhamdulillah, mari ngantuk uturan tangi lillah. Ini tidak mualah itu berturut-turut. Ittaqu, lali ngantuk-ngantuk khutbah ya. Itu Allah putus. Jadi harus ittaqullah, ya, alhamdulillah, gitu. Mualah. Terus juga mualah antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Jangan terlalu lama anunya, apa fasalnya itu ya, fasalnya jangan terlalu lama. Juga jangan terlalu pendek, di setengah-tengah. Kemudian wasatrul aurati, dan juga disyaratkan dalam khutbah itu harus menutup aurat. Tidak boleh khotib itu ketok auratnya, tidak boleh. Sarungi bedah sampai ketok bukangi. Jadi khotib itu ya hendaknya dia memakai pakaian yang paling bagus, ya, memakai minyak wangi yang paling Kenapa? Dia sekarang dilihat banyak orang. Ojo pakaian yang jelek-jelek dipakai. Ya, kalau bisa semuanya serba putih, karena sunnahnya itu putih. Gitu. Lek putih ya mungkin khotibe baju putihnya lagi kotor belum dicuci, khusnudzon ae. Kemudian nanti harus menutup aurat. Khotibnya kan di mimbar, auratnya ketok teko ningsor. Nah, kalau kelihatan dari bawah enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kelihatan dari atas, atau kelihatan dari samping, atau dari depan, atau dari belakang. Kemudian syarat berikutnya
taharatul hadath. Ya. Taharatul hadas, suci dari hadas. Artinya khotib tadi itu harus dalam keadaan punya wudu. Tidak boleh khutbah ya dia tidak punya wudu. Itu. Karena apa? Karena khutbah ini ya itu kan menggantikan 2 rakaatnya sholat zuhur itu. Kemudian wal taharatul khabath, dan juga suci dari najis. Tidak boleh sarung atau pakaian yang dipakai itu najis. Harus dalam keadaan suci. Jadi suci zahir batin. Suci secara batin dia punya wudu, suci secara zahir tidak ada najis. Itu. Nah kalau tengah-tengah khutbah eling sarungin najis ya apa? Ya sampean mudun. Ya, sampean turun ganti sarung atau digantikan orang lain khutbah, sampean pulang ganti sarung. Jangan diganti ya. Saya lari nih, melayu nang omahe. Tangi nemen ya, tak gelem diganti. Ya enggak apa-apa. Yang penting ya harus dalam keadaan suci. Kemudian wa kaunuhuma bil arabiyah, hendaknya kedua khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab. Loh bagaimana kan ini kan khutbah kan bahasa Indonesia semua ini di sini. Nah, maksudnya bahasa Arab itu rukun-rukunnya khutbah itu harus bahasa Arab. Apa rukunnya khutbah itu? Hamdalah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Tak boleh Pak, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, misalnya gitu ya. Pakai bahasa Indonesia. Jadi harus minimal ya rukun-rukunnya itu harus bahasa Arab. Kan hamdalah, sholawat dan salam kepada Nabi. Ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga ya Allah Ta'ala merahmati dan memberikan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad. Pakai bahasa Indonesia tidak boleh. Ya, itu. Apa? Hamdalah, sholawat dan salam, terus apa lagi? Wasiat dengan takwa. Ya, usikum wa nafsiyya bitaqwallah, ittaqullaha. Mari ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, enggak apa-apa. Tadi sudah ada bahasa Arabnya ittaqullaha. Kemudian apa? Membaca ayat yang difahami, kemudian doa kepada kaum mukminin dan mukminat gitu. Jadi tidak apa-apa khutbah dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, malah itu lebih bagus. Yang penting khutbah, rukun-rukun khutbahnya pakai bahasa Arab. Keterangannya, pengembangannya itu pakai bahasa daerah itu. Supaya apa? Supaya bisa difahami sama jamaah. Lek bahasa Arab kabeh, ya bagus. Cuma lek sampean nggak ngerti akhirnya terus nguak tenggu sampean turu akhirnya kok. Nggak ngerti karepe. Kemudian wa qaunul khatib dzakaron, khatibnya itu harus laki-laki. Tidak boleh khatib perempuan, itu tidak sah. Nah, kemarin kan ada berita nanti ini khatib mimbar khatib Jumat ya, di sini nanti akan saya perintahkan perempuan misalnya jadi khatibnya. Ya, kenapa tidak boleh? Itu kan ini orang sudah tidak pakai ilmu, sudah semuanya pakai akal-akalan. Sopo sing ngelarang? Ini pilih kasih ini. Ya, masa perempuan nggak dikasih kesempatan misalnya gitu. Nah, sekarang syariatnya melarang. Ya, Nabi SAW melarang. Terus bagaimana? Jadi khatib itu harus laki-laki. Kemudian wal qiyam fihi ma liqadir alaih, harus berdiri. Ketika menyampaikan khutbah itu harus berdiri. Tidak kuat berdiri, boleh duduk. Tidak mampu. Gak mampu duduk, bisanya tidur sambil tidur apa-apa. Ya tapi kena menen rek. Diganti sehat aja ya, ganti sehat. Tapi seandainya
Jamaah semuanya kepingin ustadz itu yang jadi khotibnya, walaupun sakit, walaupun dalam keadaan ya tidak apa-apa, disediakan tempat sambil berbaring ya, sambil dibaca gitu, tidak apa-apa, hukumnya sah sambil tidur. Kemudian ini ada keterangan disyaratkan di dalam khutbah dalam khutbah itu untuk menutup aurat. Wa istaratu fiha ay fil khutbah satrul aurati, untuk menutup aurat. Ay fi haqqil khatib, menutup aurat itu bagi khotib, la fi haqqi sami'ihi, tapi ya bagi yang mendengar dah harus. Misalnya tengah-tengah situ sarungnya dibuka sampai ke dengkul, kan aurat kan dengkul kan. Nah, apakah khutbahnya itu batal? Enggak. Apakah si makmum tadi itu, jamaah tadi itu, apakah tidak sah? Samanya sah juga. Jadi bagi yang mendengar itu tidak disyaratkan menutup aurat. Tapi menutup aurat itu kan hukumnya wajib. Tidak harus ketika khutbah, hatta setiap harinya kita ini ya tidak boleh buka aurat. Nang masjid sarungan, nanti pagi sepedaan katoan misalnya itu, ya tidak boleh. Kenapa? Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Ya, antara pusar dan lutut. Pakai celana seperempat tak apa-apa. Ya, celana seperempat tak apa-apa. Tapi kalau sampai katoan, sampai nang paha, itu akhirnya sampai ini berdosa. Ya. Zaman orang buka aurat itu dosanya double. Dosa sampean buka aurat, yang kedua dosa orang lain melihat aurat sampean juga dosa juga. Penyebabnya sampean. Akhirnya dosa karena buka aurat, dosa karena sampean menjadi penyebab orang itu melihat aurat. Gitu. Wa kadatuhruhum, dan juga si makmum ini, yang jamaah ini tidak harus punya wudu ketika mendengar khutbah. Khotibnya disyaratkan harus punya wudu, tapi bagi jamaah tidak harus. Wudunya nanti wes ketika khotib selesai misalnya gitu. Sekarang dia batal, apa-apa. Jadi itu semua itu syarat bagi khotib gitu. Kenapa demikian? Karena dikatakan di sini wa inna ma ustirita dzalika fi haqqil khatib li'anna al-khutbataini bi manzilati rak'atain kama qila. Ya, disyaratkan harus suci, harus menutup aurat karena apa? Khutbatan tadi itu posisinya seperti 2 rakaat. 2 rakaat kan, zuhur itu kan 4 rakaat. Ini kan menjadi 2 rakaat. Yang 2 rakaat tadi itu digantikan dengan khutbah. Wa dhahir sihhatu khutbatil ajiz ani sutrah dunal ajiz an tuhuril hadath awil khabath. Dhahirnya ketokane lek khotib tadi itu tidak mampu untuk menutup auratnya. Ini ustadz waktunya khutbah, ya misalnya dia hanya punya pakaian yang sudah lubang, yang sudah bolong, tidak ada pakaian lagi. Ini contoh ya. Insya Allah nih gini kau nak ngono ya. Minimal sampean duwe kelambi 20 sampean. Zaman sahabat itu punya baju itu paling akeh itu 3. Sahabat punya baju 3 paling banyak. Kebanyakan dari mereka itu punya baju 2. Kayak salin-salinan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi itu punya baju 1 tok yang dipakai. Punya baju 1.
Masya Allah, kita kelambi tidak cukup 10, 20, sarungi setumpuan. Apalagi kiai-kiai ulama-ulamanya ya. Jubahnya, gamisnya, itu lemari panjang itu full semuanya. Itu Sayyidina Ali itu pernah Nabi SAW itu ngantar makanan ke rumah Siti Fatimah putrinya. Jadi ceritanya Nabi itu belum makan sampai 3 hari. Sahabat Abi Hurairah 2 hari gak makan. Singkat cerita, sahabat Abi Hurairah ini diajak Nabi untuk bertamu ke salah seorang sahabat. Karena Nabi yang datang, saking senengnya sahabat itu rumahnya didatangi Nabi, langsung nyembelih kambing. Nah, kambing tadi itu sebagian disisakan untuk putrinya, diantar ke rumah Siti Fatimah. Nyampe di sana, ya diketuk pintu, kemudian tanya siapa di luar, katanya Abuki, ayahmu. Akhirnya tanya, ya, apakah sampean ke sini ada teman apa sendirian? Oh, saya ada dengan teman, dengan salah seorang sahabat. Oh, Abah, mohon maaf saya tidak bisa keluar, saya tidak bisa buka pintu. Karena rumah zaman dulu itu sak godokan tok wis ngene tok. Kenapa Fatimah? Iya, karena sebagian baju saya, sebagian kain saya ini dipinjam oleh suamiku. Karena yang biasa dipakai oleh suamiku lagi kotor, lagi dijemur. Jadi pinjam kain yang dipakai istrinya, Sayyidina Ali. Akhirnya sahabat itu disuruh menjauh, ya Nabi sendiri yang masuk ke rumah itu. Masya Allah. Ya dikasih makanan. Jadi kalau dia tidak mampu, ya kecuali itu wis bolong, tidak apa-apa, tidak apa-apa wis, nggak mampu. Tapi kalau itu berkaitan dengan najis, ya berkaitan dengan najis atau berkaitan dengan hadas, maka tidak boleh. Tidak boleh jadi khotib sama sekali. Mau wudhu tidak bisa, mau tayamum tidak bisa juga, tidak ada debu. Ya apa ini? Nggak bisa saya, ya tidak punya tohara. Mau khutbah, apakah ada kesempatan? Tidak ada sama sekali, tidak boleh. Kalau kita tidak mampu untuk menutup aurat karena kita tidak ada baju lagi kecuali itu, boleh, masih dimaafkan. Tapi kalau kita tidak mampu untuk bersuci, tidak mampu untuk menjaga najis, maka tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Falau bana hadatsul khatib ba'dal khutbah lam yadur. Kalau apa? Terlihat atau bana doharo terlihat, ya, menjadi jelas hadasnya khotib setelah khutbah lam yadur. Jadi mari khotib khotibe mari pidato kabeh ngomong rek ya sepurane rek. Kenapa Ustaz? Iya tadi khutbah ternyata saya itu tidak punya wudhu tadi itu. Saya tidak punya wudhu. Bagaimana? Apa? Lam yadur, tidak apa-apa wes kadung karena sudah terlanjur. Itu. Tapi kalau khotibe laporan, gak laporan, menang tok deh, ya tambah apa-apa, tambah gak ru. Jadi kan dia tahu. Dilapori sama khotib, kalau tadi saya ini tidak punya wudhu, lam yadurro, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Walau ahdatha bil asna'i wajabal istinaf wala yajuzu lahul bina binafsihi. Kalau dia batal di tengah khutbah batal kan kadang-kadang ada gitu ya. Seorang khotib pas tengah-tengah khutbah ngentut wis tak kuat tahan, wetenge loro wis langsung tiba-tiba wis anginnya ambrul. Itu apa? Wajabal istinaf, wajib diulangi maneh. Khotib turun wudu
Habis wudu dimulai dari pertama lagi. Tidak boleh, tadi itu kan sudah wasiat bitakwa ya. Saya teruskan aja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak boleh. Jadi harus diulangi dari pertama. Dari awal lagi. Itu. La yajuzu lahul bina bi nafsihi wa in tatahhara angkur bin, walaupun dia langsung wudu. Tak boleh terus, harus diulangi, harus diulang. Gitu. Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan khutbah, ya? Apa? Contohnya gimana interaksi? Itu kan setelah selesai khutbah itu enggak apa-apa. Setelah selesai khutbah, kalau pertengahan khutbah ya dia interaksi sama jamaah ya, misalnya tengah-tengah khutbah, Pak, gimana kabar sampean? Apakah ada pertanyaan gitu ya? Nah, itu kalau di kitab-kitab nggak ada keterangannya gitu, cuma itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Jadi ngomong ya, kalau tadi tidak masalah. Jadi setelah khutbah selesai dia ngomong sama makmum itu tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu tengah-tengah khutbah. Coba nanti saya mutola'ah lagi di kitab ya. Jadi tengah-tengah khutbah dia bicara sama orang ya, tengah-tengah khutbah bicara sama orang itu. Misalnya, Pak jangan tidur Pak, ini saya lagi khutbah ini, tolong dengarkan ya, kayak gitu. Nah, apakah itu boleh atau bagaimana? Ya, atau pas dia ada telepon, diterima teleponnya, misalnya, halo, assalamualaikum, ini lagi khutbah Jumat. Nah, apakah ini membahayakan khutbahnya? Nah, coba nanti saya mutola'ah lagi. Ya, coba kalau tadi itu tidak ada masalah karena khutbahnya sudah selesai, sudah turun, ya sudah khutbah, 2 khutbah itu. Nah, yang masalah itu ya tadi itu tengah-tengah khutbah dia bicara. Nah, itu bagaimana bicara di tengah khutbah, khotib bicara di tengah khutbah dengan ya interaksi dengan orang lain. Insya Allah nanti saya baca lagi kitab-kitabnya. Cuma di kitab-kitab tidak ada itu, tidak dibahas itu, tidak dibahas. Misalnya tidak boleh bicara sama orang, tidak ada. Ya kayaknya itu tidak berbahaya selama rukun-rukunnya semua dilakoni kabeh. Cuma tidak dianjurkan. Karena kan lagi khutbah. Nah makanya apalagi khotibnya yang bicara. Iya, misalnya gitu. Ada lagi? Apa? Iya. Memang di dalam mazhab Syafi'i itu harus Jumatan itu harus dilakukan oleh penduduk asli di situ, 40 orang tan aqidu bihimul jum'ah. Jadi 40 orang tan aqidu yang sah dari mereka Jumatan. Terus sekarang di pabrik kan orangnya jauh-jauh semua itu. Sedangkan mereka tidak boleh keluar dari pabrik itu. Apakah yang lebih afdol Jumatan apa sholat zuhur? Ya, kalau saran saya dilakoni dua-duanya. Habis sholat Jumatan sama sholat lagi sholat zuhur. Soalnya sama gak Jumatan kok jadi fitnah juga nantinya, jadi masalah. Wah ini aliran apa kok tidak mau Jumatan ini? Sama juga di penjara, kan ada khutbah juga ya di penjara. Sedangkan penjara tambah jauh lagi orangnya dari mana-mana ini. Ya,
Ya, itu lebih, bahkan lebih parah lagi. Saya pernah ini sama teman-teman ke Sulawesi. Ke Sulawesi itu 3 hari 3 malam kan kita naik kapal itu. Itu Jumatan, padahal musafir semua loh itu. Itu Jumatan. Nah, kita musyawarah yo boy, ini lek Jumatan yo enggak pantas. Kita ini semuanya pakai serban, pakai gamis. Iya. Tapi lek Jumatan yo enggak sah juga, gimana ini. Akhirnya wes gini wes, kita ikut ke masjid, ya ikut Jumatan, tapi kita enggak niat Jumatan, kita niat sholat duhur. Nanti setelah salam kita bangun langsung 4 rakaat, nambahin lagi. Ya. Tapi akhirnya betul, habis salam takmirnya masjid negor kita didatangi. Pak, tadi saya lihat sampean kok sholat 4 rakaat, kenapa Pak? Ternyata ya gitu, kok takmirnya enggak ngerti juga ilmu agama, dipikir Jumatan ya Jumatan, enggak harus syarat-syaratnya opo. Itu duhur, iya pahamnya dia gitu. Jadi dia tanya, ya kita jelaskan. Akhirnya oh gitu ya, ya tidak apa-apa. Itu tak pikir kenapa sampean kok anu lagi gitu anunya. Ya kita jelaskan. Jadi untuk menghindari fitnah sampean sholat 2 kali. Sudah sama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna